وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتذل من تشاء بغير حساب تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن beserta Bapak Ibu Dewan Guru, staf pengajar, staf TU, dan anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat karunia kita bisa bermuajahah di tempat ini dalam rangka kunjungan kami atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau dalam rangka program di 2022 mensosialisasikan fatwa MUI pusat yang insya Allah kita lakukan pada hari ini. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangannya, pengorbanannya, kita bisa mengenali agama ini. Semoga keseriusan kisah di dalam mempelajari agama dan berkhutbah kepada beliau menyebabkan syafaatnya nanti diberikan kepada kita. Waktu kita sangat-sangat mepet ya. Ada kurang lebih 25 menit lagi masuk waktu zuhur, mungkin nanti bisa spare 30 menit lah ya. Karena tadi dari SMP Negeri 2 dulu, jadi agak telat di sana, jadi gesernya ke sini juga agak telat. Tidak mengurangi rasa hikmat kita di dalam niatan kami menyampaikan fatwa MUI, dan mudah-mudahan adik-adik siap semua. Siap apa siap? Siap. Jadi ini Kori yang berdua ini salah dua, bukan salah satu ya, salah dua orang santri kami di Pondok Pesantren Darul Rahmah, Pondok Tahfiz di Rantau Panjang, Bandara belok kiri, belum sampai Rantau Panjang. Di situ ada Pondok Tahfiz, dan ini salah duanya yang bisa kami bawa sebagai motivasi anak-anak, adik-adik sekalian. Mereka tahfiz Quran, satunya 27, satunya
11. Dan di sana masih banyak lagi. Nah, kita mudah-mudahan sekurang-kurangnya 30 juz atau juz 30. Ya. Baik, adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita langsung Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau dalam tahun ini ada program mensosialisasikan fatwa MUI. Fatwa itu kalau mudahnya anjuran. Anjuran, patokan-patokan di dalam melaksanakan seluruh aktivitas sesuai dengan apa yang difatwakan. Nah, sebagai kita umat Islam, fatwa ini adalah sesuatu yang mesti harus diikuti atau dijalankan sebagai rambu-rambu kita di dalam berislam. Ada 2 ya, 3 nomor ya. Fatwa MUI nomor 11 2009 tentang hukum alkohol, dan fatwa nomor 10 tahun 2018 tentang produk makanan dan minuman yang mengandung alkohol atau etanol. Lalu ada juga fatwa MUI nomor 287 tahun 2001 tentang pornografi dan porno aksi. Jadi ada 4 kata kunci ya. Makanan, minuman, pornografi dan porno aksi. Secara detail kita tidak akan menjelaskan isinya apa, bab ini tidak. Kata kunci aja yang kita ingat, bahwa fatwa sosialisasi ini akan menyampaikan tentang minuman beralkohol yang dapat memabuk-mabukkan, makanan juga seperti itu, lalu kemudian ada pornografi dan porno aksi. Kesemuanya itu adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat untuk memberikan pencerahan, memberikan rambu-rambu kepada seluruh umat manusia, secara khusus kepada generasi muda. Jangan sampai terjebak kepada yang namanya minum-minuman yang memabukkan, begitupun juga makan makanan, dan jangan sampai juga terjebak kepada pornografi dan porno aksi. Nah, 4 kata kunci ini kekinian itu sudah sangat familiar bagi kita, sangat dekat di telinga dan pikiran kita. Ada mabuk, ada judi, ada kelahi, ada tawuran, ada kriminalitas, ada penjahat, ada perampok, ada begal. Semua itu kan sudah menjadi hari-hari di dalam pikiran kita. Nah, makanya kita tidak akan membacakan apa-apa yang tertuang di dalamnya. Kita langsung terjemahkan melalui materi yang akan saya sampaikan dalam kesempatan singkat ini. Biasanya saya menyampaikan itu 30 sampai 60 menit, tapi waktu yang tidak memungkinkan saya nanti coba menyesuaikan. Begitu azan kita selesai ya. Mudah-mudahan aja azannya agak telat di situ, jadi bisa agak panjang. Baik adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya berdiri lah. Enggak usah. Nanti masang infokusnya 10 menit. Kata presiden pertama kita, bukan Jokowi ya. Kata beliau, berikan aku 1000 orang tua. 1000 orang tua, maka akan aku cabut Gunung Semeru sampai ke akarnya. Lalu kata beliau, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncang dunia. Kalimat ini atau kiasan bahasa ini, mudah-mudahan guru bahasa Indonesia sudah memberikanlah kiasan bahasa yang begitu sangat dalam ya. Jadi bukan berarti orang-orang tua 1000 orang dikumpul terus dibawa ke Gunung Semeru nyabut, bukan. Ya. Atau 10 pemuda diberikan dikumpul terus dia goyang di bagian mana dia goyang gitu kan? Bukan.
Tapi kiasan makna bahasa yang sangat dalam dari presiden pertama kita ini, bahwa ada potensi yang sangat luar biasa dimiliki oleh para pemuda. Maka beliau membandingkan 1000 dengan 10. Artinya kekuatan orang tua dibanding dengan power, kekuatan yang dimiliki oleh anak muda, generasi pelanjut itu jauh berbeda. Nah, kalau orang-orang tua itu notabene adalah yang memang non produktif. Ya. Sementara generasi muda adalah generasi yang memiliki kekuatan, power, semua kelebihan keutamaannya itu ada dimiliki oleh generasi muda. Nah, cuma persoalannya hari ini kita punya tantangan yang sangat-sangat luar biasa dan sekaligus memprihatinkan kondisi pemuda, pemudi dan generasi kita. Tapi bukan di Sambeliung. Ya, di tempat lain. Fenomena yang terjadi di tengah generasi muda itu adalah yang namanya pergaulan bebas. Ya. Pergaulan bebas itu sudah menjadi sesuatu yang lumrah, menjadi sesuatu yang tidak tabu lagi. Makanya sering kita sulit membedakan mana laki-laki, mana perempuan. Jauh-jauh kita kira-kira laki-laki, tahu-tahu dia perempuan. Kita lihat jauh-jauh perempuan, ternyata laki-laki. Atau kita lihat dekat-dekat dia perempuan, ternyata dia memang perempuan. Jadi intinya hari ini saking fenomena yang terjadi di tengah kehidupan generasi muda sehingga sulit membedakan. Salah satunya adalah pergaulan bebas yang sangat-sangat miris. Maka ini sekaligus tantangan bagi kita untuk membangun peradaban ke depan. Karena kalian adalah pengganti para generasi yang pasti akan harus terganti. Ya. Orang-orang yang hari ini sebagai guru, sebagai pejabat, sebagai pemimpin, sebagai orang tua kalian, nanti itu sudah tidak ada. Maka kalianlah yang menjadi penerus dan penggantinya. Nah, pertanyaannya sekaligus tantangan kita bahwa ke depan baik dan buruknya masa depan kita itu ditentukan dengan kondisi hari ini. Semakin baik kondisi kita hari ini, peluang untuk menjadi lebih baik ke depan itu juga akan sangat besar. Tapi begitu sebaliknya, kondisi kita sangat buruk hari ini, maka peluang untuk menjadi baik ke depan itu agak susah. Bukan tidak mungkin ya. Tapi yang pasti kecerahan berpikir, kemampuan kita beradaptasi dengan mampu mengadaptasikan diri kita dengan kondisi kekinian itu adalah bagian upaya bagaimana memposisikan diri kita sebagai generasi pelanjut, generasi yang bermartabat dan bermanfaat. Makanya kalau kita lihat fenomena pergaulan bebas ini berpelukan, berciuman, saling meraba, saling macam-macam lah ya. Itu sangat membahayakan. Boleh jadi kalau hari ini kita tutup aurat, bagus kelihatannya, ya. Tapi siapa yang menjamin begitu tidak di depan guru, tidak di depan orang tua, tidak di depan teman, di depan orang lain, boleh jadi itu tidak seperti ini. Nah, maka ini yang mesti kita pahami gitu. Kondisi-kondisi seperti ini. Apalagi hari ini kan semakin menggila kondisi dan keadaan hari ini. Makanya saya sering mengingatkan itu kalau ada teman perempuannya sering pegang-pegang tangan kita kan. Perempuan sama perempuan nih, pegang-pegang tangan kita, merangkul-rangkul, ya. Terus keasikan terus, dia berpelukan, dia saling curhat, dia saling berbagi cerita. Akhirnya apa? Rasa sayangnya sangat dalam kan? Akhirnya apa? Sahabat sejati, muncul sahabat sejati, sehingga apa? Segala curhatan, segala cerita, segala dukanya dia ceritakan. Akhirnya apa? Pelukan biasa, ciuman biasa. Tapi ingat, pada saat yang bersamaan ada yang namanya godaan iblis, ada godaan setan.
Ternyata yang tadinya hanya hubungan kedekatan saling karena bersahabat, sejatinya berkawan, itu berubah. Berubah, curhatannya itu seolah-olah tidak mau kalau tidak cerita kalau bukan dengan dia. Akhirnya apa? Jatuh cinta dia. Kalau tidak ada teman ini, tidak sekolah, uring-uringan, malas-malasan, tidak semangat. Kenapa? Karena teman yang curhat tadi sudah tidak ada. Jatuh cinta dia, kehilangan dia. Maka mencintai segala sesuatu jangan sampai berlebihan. Karena boleh jadi suatu saat kita tidak lagi mencintainya. Maka Islam mengajarkan cinta yang lebih utama itu cinta kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baru kemudian kedua orang tua dan orang-orang yang mesti kita cinta. Tapi kalau kita sesama teman, bukan berarti mengajarkan tidak saling cinta. Yang menjadi kekhawatiran di zaman kondisi hari ini, ada yang namanya penyakit sosial yang kita sering kenal dengan LGBT. Tahu LGBT? Tahu lah pasti ya. Laki-laki nih saling berangkulan, saling pegang tangan, jalan bersama, merangkul kepala, memeluk, memegang. Kalau sudah seperti ada temannya, pegang kepala, terus peluk pundak, terus pegang, terus dekat-dekat. Bilang, Mas bro, jauh-jauh dikit dong. Nah, diingatkan itu temannya, jauh-jauh dikit. Kenapa? Masa sama laki-laki? Nggak bisa, tetap nggak boleh. Karena apa tadi? Kekhawatirannya tadi itu jatuh cinta kepada sesama. Apa mungkin itu? Sangat-sangat mungkin. Karena ini sudah terjadi. Jauh sebelum juga pernah dilakonkan oleh zaman Nabi Lut. Nah, baru muncul lagi nih. Nah, ini bahayanya. Hari ini kita jijik. Ngeri. Ih gitu kan. Tapi ternyata kalau kita bisa terjebak seperti itu, tidak ada lagi yang namanya jijik, tidak ada lagi namanya ngeri itu. Kenapa? Karena kita sudah dipropaganda oleh iblis dan syahwat yang terus mempropaganda kita bahwa itu biasa-biasa saja. Sehingganya perlu kita hati-hati. Tapi jangan juga karena materi ini saya sampaikan, terus temannya yang biasa teman, dekat, terus menjauh-jauh, tidak tegur sapa, salah ya. Bukan seperti itu maksudnya. Tetap mengingatkan satu dengan yang lain, jangan sampai menjadi korban yang namanya kemajuan teknologi yang serba canggih sekarang ini. BKKBN mencatat ada kurang lebih 2,4 juta setiap tahun para perempuan atau wanita aborsi setiap tahun. 2,4 juta. Jadi bukan 2-4 orang, bukan 20-40 orang, tapi 2,4 juta. Kita di Berau ini baru 250.000. Sedikit kan? 250.000 kita ini seluruh Berau. Ya kan? 250.000. Tapi itu yang aborsi 2,4 juta seluruh Indonesia. Artinya setiap gadis setiap tahun itu ada kurang lebih 2,4 juta aborsi. Aborsi itu apa? Menggugurkan kandungan sebelum waktunya lahir. Kenapa dilakukan? Karena malu dengan tetangga, malu dengan teman, malu dengan sahabat. Kenapa malu? Karena hamil di luar nikah. Maka batasi pergaulan kita, harus saling membentengi satu dengan yang lain. Jangan sampai kita menjadi korban. Subhanallah. Islam mengajarkan jauh sebelum terjadi itu sudah diingatkan. Wala taqrabuz zina, kata Allah. Mendekati saja itu dilarang. Nah makanya tadi ciri-ciri yang bisa mendekatkan kita kepada zina itu yaitu tadi
bergandengan tangan, berpelukan, dekat-dekat, dan sebagainya. Itu semua itu penjuru-penjuru daripada iblis, setan yang berupaya untuk menggoda dan menjerumuskan kehidupan kita. Nah, gemerlapnya dunia hiburan yang hari ini disajikan hampir-hampir itu sedikit saja yang mendidik, sedikit saja yang memberikan hal-hal positif. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita sudah demen dengan drama Korea misalnya, itu dari nol sampai akhir cerita, walaupun ceritanya tak pernah kunjung habis, tapi kita mengikutinya dari seri 1 sampai tidak ada batas. Kita tahu aktornya, kita ngerti alur ceritanya, bahkan kita mengikuti juga apa yang dirasakannya. Saking apanya? Saking kita terbawa dengan fenomena seperti itu. Nah, urusan hiburan tidak dilarang, tetapi jangan sampai menjadikan hiburan itu menjadikan akhirnya kita terbawa. Nah, ini yang harus kita antisipasi ya. Sehingga tidak sedikit ya, tayangan-tayangan itu yang bisa membangun peradaban, memberikan pendidikan, akhlak, moral, adat ketimuran. Kita itu di Indonesia kalau sudah tren itu langsung meledak, langsung kita ikut ya. Langsung langsung viral dia. Jadi kalau sudah kita terjebak kepada viral apapun yang muncul, kita pasti ikut itu. Model baju, model pakaian, model celana, model rambut, ya bahkan model alis pun juga ya diikutin ya. Nah, ini berbahayanya. Kemajuan teknologi hari ini bukan berarti kita hindari yang namanya HP, Android, gadget, internet, media sosial yang kita gunakan hari ini memang menjadi kebutuhan kita. Ya, menjadi kebutuhan. Bukan sesuatu yang harus kita hindari. Tapi kita hadapi dan kita jalani sesuai dengan kebutuhannya. Harapannya apa? Dengan kemajuan teknologi yang canggih itu, kita bisa memposisikan diri jangan sampai kita terjebak atau justru bisa jadi menjadi korban. Karena itu akan berimpact kepada gaya hidup kita. Ya, gaya hidup kita. Coba perhatikan, kalau hidup kalian hari ini itu kan sudah jauh lebih nyaman dibanding dengan orang-orang terdahulu. Jauh sekali ya, sangat-sangat memudahkan hari ini. Untuk sekolah sekarang sedikit yang jalan kaki. Ada yang jalan kaki di sini? Hampir-hampir enggak ada. Adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mungkin ada. Ya. Tetapi kebanyakan itu tidak memakai. Kenapa? Memang zamannya seperti itu. Kalau zaman saya waktu sekolah, dari Maluang ke Gunung Tabur. Ada orang Maluang sini? Ada orang Gunung Tabur sini? Nah, itu mendayung dari jam 4 subuh, nanti nyampainya jam 6 di Gunung Tabur. Setiap hari itu mendayung, bukan pakai ketinting, pakai perahu. Nah. Atau waktu SMA masih juga seperti itu. Mendayung lagi, bahkan sampai kuliah jalan kaki. Tapi hari ini coba, yang SD tinggal pegang, ambil kunci, bawa motor, biar tidak pakai helm, jalan aja juga kan. Itulah kecanggihan hari ini yang sangat luar biasa. Makanya mari kita lihat generasi demi generasi itu tingkatan demi tingkatannya. Di dalam terminologi sosial disebut yang namanya baby boomer. Baby boomer itu orang-orang tua yang dilahirkan 1945 sampai 1960-an. Bapak kalian masuk? Kayaknya belum nih. Tapi kakek nenek kayaknya yang masuk. Ya kan? 45 sampai 1960. Itu disebut baby boomer. Jadi kelahirannya itu
Usia hari ini 70 sampai 80 tahun. Ya. Kalau ada bapaknya usianya seperti itu berarti masuk. Tapi kalau umur sekalian ini yang masuk itu kayaknya kakek atau nenek atau datuk atau moyang. Ya. Ada generasi disebut generasi X pertengahan 60 sampai 80-an. Nah, inilah generasi kami. Tahun 60 sampai 80. Generasi X namanya, ya. Lahir di 3 zaman. Zaman tidak enak sampai kembali tidak enak, ya. Yang namanya mendayung, yang namanya buku-buku panduan seperti hari ini, ya enggak senyaman hari ini ya. Hari ini buku sudah enggak dibawa, cukup dengan browsing aja, udah ketemu judul, ketemu topik dan lain sebagainya, memudahkan kita di dalam belajar. Ada generasi Y, 80-95. Nah ini Bapak Ibu kalian masuk 80-95 ya. Disebut generasi Y ya, generasi Y. Nah, ada disebut dengan generasi Z. Generasi Z ini adalah yang lahir di internet, di era internet. Itu masuk kalian ya? Sudah masuk. Generasi Z berarti. Ada yang terakhir disebut generasi Alpha. Generasi Alpha ini yaitu lahir di era internet kekinian. Ya adik-adik kita yang lahir hari ini. Itu sudah sangat-sangat jauh lebih canggih ya. Jauh lebih canggih. Nah kita tidak tahu setelah ini ada generasi apa lagi namanya. Ya. Abjad sudah habis nih. Dari Z, dari X, Z, Y, kemudian Alpha. Entah nanti apalah namanya. Kalau 20, 30, atau 50 tahun ke depan, kita tidak tahu gimana suasana dunia. Ya. Dulu tidak pernah kami membayangkan yang namanya chattingan WA, Facebook. Nggak pernah. Dulu itu paling hebat itu HT namanya. Ya, HT ya. Yang bapak-bapaknya sering main HT, ngertilah itu. Ya. Brigger itu. Halo di mana posisi? Posisi di Sambaliung SMP 1 ganti. Nah, 86 silakan meluncur. Gitu bahasanya HT. Kita waktu kuliah kalau mau internet enggak bisa. Adanya interlokal. Jadi nelpon itu di apa namanya itu? Di wartel. Antrian berjam-jam itu. Hanya sekedar nelpon orang tua di kampung. Gantian. Ya. Ada yang pakai koin, ada yang pakai langsung tagihan. Nah, tapi hari ini semuanya serba dimudahkan, serba gampang. Makanya dari seluruh generasi yang ada tadi, secara menyeluruh, 0 sampai 14 itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Kemudian 14 sampai 65 ini yang paling banyak sekali. Ya. Nanti 65 sampai ke atas itu pun juga sedikit. Orang-orang tua tadi yang tidak produktif itu sedikit. Yang banyak itu adalah usia seperti kalian hari ini. Nah, sehingganya itulah yang bisa membangun peradaban ke depan. Dengan perkembangan yang serba canggih seperti ini, maka mesti harus dipersiapkan diri kita sebagai orang yang memang mampu dan bisa berkompetisi sebagai seorang pemuda dan generasi pelanjut peradaban dan pembentuk peradaban itu sendiri. Jangan sampai kita menjadi korban teknologi. Manfaatkan, silakan WhatsApp, silakan Facebook, silakan YouTube, silakan apalah namanya ya, kepada hal-hal yang bermanfaat. Hari ini kita sangat terbantu, begitu guru memberikan soal saja, apa saja, kalau kita langsung browsing di Mbah Google, langsung dapat itu. Walaupun mesti harus kita pilah-pilah juga, karena ada juga tipuan-tipuan atau justru jawaban yang tidak benar. Nah, saya kira itu ya, cukup sudah pengantar saya. Sekarang kita masuk materi. Nah, sepanjang itu Pak. Ya. Jadi baru kita masuk materi ini. Pertama,
untuk mengantisipasi seluruh apa yang kita ceritakan dari hilir ke hulu tadi, dari A sampai Z tadi, agar kita tidak menjadi korban daripada peradaban kekinian, penemuan yang serba canggih, serba mutakhir. Ada hal-hal yang mesti kita lakukan, minimal 4. Pertama, pahami hakikat hidup kita. Pahami hakikat hidup kita. Hakikat hidup kita apa? Ada yang tahu? Hakikat hidup kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa begitu, Pak? Karena hidup ini berujung kepada kematian. Maka hakikat hidup pasti mati. Jadi sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi jabatan apapun kita, ujung-ujungnya mati. Jadi kalau hari ini kita diberikan rezeki yang banyak, finansial yang cukup, diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bapak ibu kita menjadi orang yang lebih dibanding dengan yang lain, jangan pernah untuk kita sombong dengan teman yang lain. Karena itu hanya titipan dan amanah saja. Karena boleh jadi karena orang tua kita kaya, orang tua kita punya, terus di dalam hati kita itu, aku kan orang kaya. Jangan ya. Karena bagaimanapun ujung-ujungnya hidup kita mati. Pertama ya. Yang kedua, pastikan tahu tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup kita, nggak apa-apa habis. Kanlah kebaikan di dunia, kebaikan pula di akhirat. Artinya apa? Artinya tujuan hidup kita itu ingin bahagia. Bahagia kan? Ada nggak kita hidup ini sekolah tinggi-tinggi, belajar kencang-kencang, terus mau menderita? Kita minta dengan Allah sepanjang-panjang doa kita, selalu kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta kebaikan kita di dunia, kebaikan pula di akhirat. Lalu kemudian apa kita minta kepada Allah? Lepaskan kami dari siksa api neraka. Artinya tujuan hidup kita itu ingin bahagia. Lalu misi hidup kita, apa misi hidup kita? Untuk mencapai tujuan bahagia itu apa yang kita lakukan? Sholat. Apa lagi? Ngaji. Apa lagi? Maka disebutlah misi kehidupan itu Rabbana ma khalaqtaha wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, apa? Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi atau beribadah kepadaku. Artinya apa? Misi hidup manusia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang terakhir, program hidup harus kita tahu juga. Saya ingatkan, hakikat hidup, tujuan hidup, kemudian misi hidup, baru program hidup. Nah, program hidup ini apa? Ilmu. Kita tuntutlah ilmu dari SMP, SMA, nanti kita lanjut ke S1, S2, S3, S-Teler, ST, ya. Yang penting kita upayakan bisa menjadi orang yang berilmu. Dengan ilmu lalu kemudian ada iman. Iman itulah yang kemudian mampu membedakan mana yang hak, mana yang salah, mana yang batil. Lalu dengan iman orang mudah melakukan amal ibadah. Jadi program hidup ada ilmu, ada iman, ada amal. Selesai sudah materi yang saya sampaikan, tinggal saya simpulkan. Ada yang bisa nyimpulkan? Yang terakhir aja disimpulkan, ayo. Ada hakikat hidup, ada tujuan hidup, ada misi hidup, ada program hidup. Putranya lah dulu, ayo. Siapa yang bisa?
menyimpulkan yang harus dilakukan sebagai seorang generasi muda di dalam menghadapi kondisi kekinian. Ada hakikat hidup, ada tujuan hidup, ada misi hidup, ada program hidup. Ayo, siapa yang bisa? Silakan maju. Atau Putri dulu, ayo. Cepat. Waktu kita tinggal sedikit. Ayo. Atau putra dulu. Ayo. Sudah. Ayo. Maju. Ayo, beranilah, ayo. Cepat biar kita tutup. Sebentar lagi azan. Putranya di belakang. Hakikat hidup, tujuan hidup, misi hidup, program hidup. Ayo. Hakikat hidup mati, tujuan hidup bahagia, misi hidup ibadah, program hidup iman, ilmu, amal. Ayo. Itu aja. Disebut itu kan? Cepat, ayo. Maju. Ayo. Disebut. Ayo, berani. Salah enggak apa-apa. Ayo. Biar masuk di Daud channel. Ayo. Jangan lupa subscribe ya. Bukan nanti ya. Ayo. Putra aja lupa. Ayo, Putra dulu silakan, ayo. Ayo. Cukup satu-satu mewakili. Satu putra, satu putri. Hakikat hidup, visi hidup, misi hidup, program hidup. Ayo. Itu aja. Salah nggak apa-apa. Ayo putranya, silakan. Misi Ya. misi program. Hakikat, visi, misi, program. Ayo, sudah duluan. Ayo, cepat. Ayo. Sebentar lagi ajang, ayo. Masa nggak ada ini? Masa kalah dengan SMP 2? SMP 2 berebut loh maju. Ayo, siapa yang maju? Nanti salah Bu. Enggak apa-apa salah. Enggak apa-apa. Maka namanya kelas berapa? Salam. Yang lain dengar biar bisa ngulang. Salam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sani, saya dari kelas 8A. Ya. Hakikat, misi, program. Hakikat hidup ada mati, Ya. misi hidup Tujuan hidup adalah untuk tujuan hidup adalah untuk bahagia. ya. Program hidup, Misi hidup. ibadah. Program hidup ada 3. ilmu, amal, pengetahuan. Ya. Ilmu, amal dan ayo, ada lagi. Putranya. Ayo putra. Ayo. Perkenalkan dulu nih, Mi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu
hakikat hidup, mati, tujuan hidup bahagia, misi hidup beribadah, program hidup, iman, ilmu, amal. Kalau lihat yang merah, yang hijau itu langsung semangatnya luar biasa. Itu membuktikan zaman kita itu memang butuh duit. Kalau sudah lihat itu semangat. Saya yakin kalau saya tawarin lagi semua mau maju. Ya. Tapi sayang waktunya terbatas ya. Dan cukup satu-satu perwakilannya. Sekali lagi Ibu yang mewakili kepala sekolah, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Anak-anakku sekalian, saya berpesan bentengi diri dengan memahami yang 4 tadi. Insya Allah bagaimanapun kondisi kemajuan zaman kita, kalau kita mampu membentengi diri, insya Allah kita menjadi manusia dan generasi yang selamat dan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih. Saya atas nama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Berau beserta Ustadz Samsul SE yang mendampingi saya, dan mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan bisa kita kembali bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, Ibu Bapak Dewan Guru dan juga siswa-siswi SMP 1 Samlium. Baik, untuk menyempurnakan acara kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Dari kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.